Pemirsa Pilar TV, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Fitri Amalia kembali menjumpai Anda dalam program Dialog bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung. Pemirsa, pelayanan kesehatan yang unggul dan juga prima tentunya dinantikan oleh masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang prima juga. Nah, apa saja program dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk serta layanan apa saja yang dikhususkan untuk pasien BPJS serta non BPJS gitu. Kemudian saya juga sudah menghadirkan Komisi 5 kali ini. Saya perkenalkan satu persatu, ada Dr. Marzuki Sayuti SPOG selaku Wakil Direktur Umum dan Keuangan ya RSUD AM. Apa kabar dok? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ya. Kemudian di sebelah saya ada Ibu Budi Condrowati SEMSI. Halo, apa kabar Ibu? Baik. Aku manggilnya Wati apa Budi ya? Condrowati. Oke. Condrowati apa Budi? Iya, Condrowati apa Budi nih enaknya. Oke. Kemudian ada Bang Puji Sartono SH Eskep selaku Komisi 5 nih ya, perwakilan dari Komisi 5 semua, karena emang program kita ini dialog bersama Komisi 5 DPRD serta OPD yang bekerja sama ya. Baik, ini luar biasa sekali. Kalau memang bicara soal pelayanan kesehatan, akses kesehatan yang prima, yang unggul, itu sangat dinantikan. Tapi kan apa saja yang dilakukan, tentu tidak mudah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima, unggul sesuai harapan tadi. Apalagi indikatornya adalah kepuasan si penerima layanan ini kan berbeda-beda ya nggak sih dok? Nah, saya mau tahu dulu nih dok, mungkin Komisi 5 juga pengen tahu apa yang dilakukan saat ini untuk meningkatkan mutu kualitas pelayanan di RSUD. Silakan dok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Moderator yang sudah memberi kesempatan pada kita di Rumah Sakit Abdul Muluk untuk menyampaikan beberapa hal. Juga pada kesempatan ini saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Condro dan Mas Budi dari Komisi 5. Sebelumnya saya mohon izin mewakili dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Jadi memang kalau kita berangkat dari baik itu Astasita maupun dari misi-misi dari gubernur terpilih dari Pak Mirza, bahwa salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan SDM tadi diharapkan nanti akan memberikan kontribusi yang baik untuk peningkatan pelayanan dan mutu di rumah sakit. Tentunya peningkatan SDM ini sangat erat kaitannya dengan mutu. Jadi kalau kita lihat dalam strategi rumah sakit, terutamanya di Abdul Muluk sebagai rumah sakit rujukan, rumah sakit tertinggi di Provinsi Lampung, kita sudah melakukan paling tidak ada 5 strategi yang kita terapkan. Yang pertama adalah strategi diferensiasi layanan, kemudian yang kedua adalah efisiensi, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan digitalisasi. Ya, digitalisasi dari sistem informasi rumah sakit. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana kita meningkatkan atau melakukan marketing dan pelayanan, terutama promosi kesehatan yang baik untuk kesehatan masyarakat. Jadi itu poin-poin yang penting saya kira. Jadi kalau kita lihat dari diferensiasi layanan, saat ini memang Rumah Sakit Abdul Muluk itu sudah dipercaya oleh dan diamanai oleh program nasional dari Kementerian Kesehatan. Kita diminta untuk mengampu program layanan prioritas nasional. Ada 10 program layanan yang didiseminasikan ke Rumah Sakit Abdul Muluk. Yang satu itu di kesehatan jiwa itu diberikan kepada rumah sakit jiwa, dan yang 9 pengampuan itu diminta untuk dijalankan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Yang dari 9 itu yang poin penting adalah ada 5, yaitu KJSU, KIA. Ini adalah penyakit-penyakit katastrofik yang memang disinyalir kematiannya cukup tinggi di Indonesia. Ya, kematian karena kanker, kematian karena jantung, kemudian karena stroke,
kemudian uronefrologi itu kaitannya dengan cuci darah. Dan tentunya yang sudah berjalan lama permasalahan kematian di kita ini adalah kematian ibu dan bayi. Yaitu yang menjadi concern kita. Di samping ada program layanan lain seperti gastrohepatologi, kemudian pelayanan emergensi intensif, kemudian ada DM dan TB yang sekarang juga lagi digencarkan lagi oleh pemerintah. Mungkin itu yang sementara untuk program yang dijalankan ya. Boleh saya lanjut lagi nggak tanya lagi? Standarisasi layannya itu mengacu kemana Pak? Apakah berdasarkan klasifikasi penyakit-penyakitnya atau penanganan pasiennya gitu? Apa memang ada standar khusus nih gitu? Standarnya apa sih gitu? Pengen tahu juga gitu. Maksudnya standar pelayanan gitu bahwa harus etika, bermartabat gitu-gitu loh Pak. Oh iya. Ya tentunya dalam konteks pelayanan ya, dalam konteks pelayanan ini adalah pelayanan yang dimaksud dalam 9 program pengampuan tadi itu adalah pelayanan prima. Ya, bahasa kita pelayanan prima. Ya tentunya di situ ada menyangkut etikanya, bermartabat, mutu di situ juga, kemudian aksesibilitas dari pelayanan yang diberikan. Ya, jadi itu breakdown dari program yang diadakan. Oke, baik. Saya ke siapa dulu nih, Bu Condrowati dulu nih. Pernah dengar keluhan apa nih Bu terkait keluhan sebagai wakil rakyat? Wakil rakyat, silakan Bu. Ya, keluhan masyarakat itu sebenarnya umum. Pelayanan, ya. Pelayanannya di Rumah Sakit Abdul Muluk, misalkan di IGD. Ya. Mungkin karena Rumah Sakit Abdul Muluk itu kan rujukan untuk seluruh Lampung. Ya. Jadi untuk seluruh Lampung, jadi semua rumah sakit itu bertumpu ke Abdul Muluk. Jadi memang pelayanannya di IGD itu kalau saya bilang masih kurang karena saking banyaknya pasien yang dikirim dari rumah sakit daerah. Tapi walaupun itu memang tetap harus ada solusi kan begitu Pak dokter. Harus ada solusi bagaimana karena yang namanya di IGD berarti kan pengen itu pertolongan pertama kan. Pertolongan pertama udah badannya sakit, di sana masih dilempar sana, dilempar sini kan, bukannya sembuh kita, jadi tambah ngedrop, kan begitu. Jadi saya minta pelayanan untuk di IGD lebih ditingkatkan lagi, walaupun saya tahu memang kapasitasnya itu kayak saya amati berkali-kali memang overload ya Pak Direktur ini, Pak Wadir ini, overload memang karena memang dari seluruh Lampung ada di situ. Tetapi kan itu bukan alasan bahwa tidak bisa melayani dengan baik. Gitu loh. Yang jelas perawatnya, dokter jaganya. Mohon maaf ini dokter, saya pernah sekali waktu itu anak saya sakit Pak. Anak saya sakit kena DBD. Saya diem aja ke sana, pelayanannya emang kurang waktu itu. Tetapi begitu saya tahu. Tahun berapa Bu? Tahun lalu lah. Oke, masih baru berarti. Saya tahu, oh ibu itu DPR. Laju mereka berubah baik. Jadi maksud saya begini, oke, kalau saya misalkan ada pasien sakit, ada orang dalam dilayani dengan baik, tapi jangan begitu. Maksud saya siapapun itu tanpa terkecuali entah dia punya orang dalam, entah tidak, ya dilayani dengan baik. Tapi dengan kemarin sekitar setahun 2 tahun ini sudah peningkatan pelayanannya sudah bagus, Rumah Sakit Abdul Muluk sudah baik, hanya perlu ditingkatkan lagi senyum, sapa, ramahnya. Jadi misalkan 5 orang, kemarin saya lihat yang 3 orang sudah ramah, yang 2 orang belum. Misalkan untuk perbandingan begitu. Artinya harus mesti ditingkatkan lagi gitu. Iya. Mesti ditingkatkan nih katanya Dok pelayanannya. Kalau menurut Bang Puji nih, mesti ditingkatkan atau diperbaiki Bang? Kalau mau diperbaiki, apanya yang harus diperbaiki? Silakan Bang. Baik, terima kasih waktunya Fitri atas kesempatannya. Pertama, selaku anggota DPRD Provinsi Lampung Komisi 5, tidak lupa mengapresiasi dahulu. Ya. Mengapresiasi bahwa rumah sakit pemerintah daerah
Abdul Muluk sekarang sudah tipe A, memberikan pelayanan pengampu yang diamanahkan oleh Kemenkes, sehingga ini membutuhkan kerja-kerja besar, ya, membutuhkan kesungguhan dari semua pihak, baik internal rumah sakit maupun semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Hal ini harus bersinergi, karena ini tidak akan mungkin terwujud, ya, semua yang diharapkan oleh Kemenkes itu akan tercapai. Dari poin ini, apresiasi yang saya berikan, ya kan, dari semua kesungguhan manajemen, pertama, ya, saya doakan semoga diberikan kemudahan, ya, mewujudkan Rumah Sakit Abdul Muluk jadi kebanggaan Lampung. Tipe A. Tipe A. Ya, tipe A. Walaupun saya sebagai salah satu pemilik Rumah Sakit Urip Sumoharjo, Oke. tipe A juga. Jadi kompetitor nih. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bu Condro itu benar adanya. Walaupun saya sebagai rumah sakit swasta itu akan berlomba dalam kebaikan, tapi jangan juga poin ini menjadi poin bahwa rumah sakit pemerintah itu pelayanannya, Kurang. selanjutnya servisnya, smile SDM-nya, itu tidak. Saya yakin semua manajemen sudah bersungguh-sungguh ini Pak Fitri. Pastilah ya. Kalau Pak Fitri bertanya, diperbaiki atau ditingkatkan. Ini sistem yang besar Mbak Fitri. Pasti mereka sudah bekerja keras. Betul Mas? Ya, betul. Ya, Mas Marzuki, dengan segala macam manajemen mereka sudah bersungguh-sungguh saya. Tapi kalau diminta untuk meningkatkan lagi, tadi Bu Condro nyampaikan, ya kan, seluruh jajaran yang ada di Abdul Muluk itu rasa memilikinya, bukan karena itu adalah rumah sakit pemerintah. Ya, kalau rumah sakit pemerintah ini untung atau rugi, Pemda masih punya duit. Masih masih dikasih. Betul. Betul. Sehingga itu membuat apa ya? Semua jajaran itu teruji personalnya dengan rasa memiliki dan panggilan jiwa sebagai profesi. Teruji. Ya, terujinya bagaimana? Saya kalau kesalahan kecil itu nggak akan berpengaruh dengan saya. Saya PNS loh. Iya. Saya menyampaikan ini ke semua jajaran. Termasuk saya berpesan kepada keluarga saya, anggota PPNI. Saya ketua PPNI Lampung. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Lampung. Yang ada di Abdul Muluk saya memanggil. Berangkatlah dengan panggilan jiwa dalam memberikan pelayanan. Bahwa ini adalah nilai ibadah yang sangat besar. Yang harus ditingkatkan. Bu Condro menyampaikan, senyumnya harus ditingkatkan, rasa memiliki. Nanti tolong dicek, ya Mas Marzuki, kejadian beberapa bulan yang lalu saya dapat kabar, adik kelas saya, dosen Akbar Pancabakti, itu meninggal dunia di UGD. Ya kan? Dan dideteksi oleh kawan-kawan di situ, ya kan, keterlambatan pelayanan yang dilakukan. Penanganan. Dosen Akbar meninggal di UGD. Monggo nanti ditelusuri ya. Iya. Nah, kalau Bu Condro mungkin spill dikit-dikit. Kalau ini sudah sangat fatal nih, ya kan? Sampai kawannya yang di dalam ruangan, ya kan? Datang ke UGD untuk menolong memberikan pelayanan darurat. Di luar yang di tenaga medis. Jobnya dia. Oke. Itu mengalami sebuah yang dimana saya belum mau mendeteksi secara sungguh-sungguh sampai ke bawah, karena saya melihat di situ kawannya yang dari di dalam pelayanan sendiri, nggak ada saksi. Iya. Yang saya maksud adalah
garda terdepan itu adalah IGD. IGD. IGD, ya. Betul. UGD. Saya tidak dalam rangka untuk menjelekkan, mengurangi kesungguh-sungguhan teman-teman yang ada di Abdul Muluk, Mas Marzuki ya. Tidak. Saya akan sudah berjuang keras. Pasti itu. Pasti. Ayo sama-sama kita bersama-sama di PRD, ya kan, OPD, Rumah Sakit Abdul Muluk dan Pemda. Terus perbaiki dan tingkatkan. Kalau kata-kata perbaiki pasti ada kesalahan, maka diperbaiki. Yang sudah bagus ditingkatkan. Ya. Yang sudah bagus ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua secara umum, ya, secara umum. Nah, secara manajemen, ya, selaku anggota DPRD, saya akan belum turun saya memberikan pengawasan. Ini ada perubahan tatanan apa ya, kepengurusan direktur Yang baru, ya. Saya memesankan bukan karena saya sebagai ketua perawat, bukan. Ya. Saya mendapat informasi bahwa kepala bidang keperawatan Rumah Sakit Abdul Muluk itu Dokter. berasal dari dokter. Oke. Panggilan saya sebagai anggota DPRD sebagai panggilan sosial dan spiritual ini menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau bahasa Arabnya itu idza su'idal amru min ghairi Pak Ustadz beliau ini. Nanti kalau mau Pak, sampaikan ke dokter Imam. Iya, iya. Kalau nggak ada evaluasi, kan saya sampaikan ke Pak Gubernur. Iya. Ya, siapa yang menempatkan sesuatu bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancuran. Jangan sampai itu terjadi ya Pak. Ya, sesuai tupoksinya. Ini sudah sampai tingkat manajemen. Kenapa, Mas Marzuki? Disiplin ilmunya saja antara dokter dan Beda ya? Beda. bukan berbeda. Ada satu sistem yang sendiri. Ya. Bagaimana pelayanan medis, bagaimana pelayanan keperawatan, bagaimana bersikap sebagai seorang medis, bagaimana bersikap sebagai perawat. Itu berbeda. Ini hal yang prinsip. Ini pesan kuat. Saya tidak ada urusan pribadi sama sekali dengan siapa yang ditunjuk menjadi kabid keperawatan hari ini. Ya. Saya tidak kenal, saya tidak ada kaitan apapun, tidak ada tendensi apapun. Begitu juga siapapun perawat yang diminta untuk nanti diarahkan untuk menjadi kepala bidang. Kepala bidang itu yang bertanggung jawab dunia akhirat, ngurusi perawat dari A sampai Z seluruh Rumah Sakit Abdul Muluk. Ngeri ya? Iya. Ngeri ya. Jangan bawa dunia akhirat. Bawa dunia. Karena saya ngobrol ini Pak Gubernur ini tergolong orang-orang yang soleh. Oh iya iya iya. Ya, Pak Gub Yang kita kedua, memang orang iya, soleh dia beliau. Direkturnya ini Pak Imam, ya kan? Face-nya itu udah kelihatan. Iya, iya. Imam Ghazali. Saya lebih terpanggil untuk bicara tentang sosial dan spiritual. Oke. Karena ini instansi yang sangat melekat dengan panggilan sosial dan spiritual. Dari pagi sampai sore sampai malam mereka bekerja, itu amal jariahnya besar sekali. Iya, panjang orang sebegitu banyak, Masya Allah Pak Marzuki. Seluruh pasien rumah sakit itu ngalir semua ke mereka. Ya, itu. Jadi Tugas berat nih Bu, Tugas Dokter berat. Marzuki ini. Hadir. Tantangannya. Itu mungkin poin-poin demi poin nanti bareng-bareng ya Abdul Muluk dengan kawan-kawan di PRD kalau nanti sepil ditingkatkan terkait dengan pelayanan pasien yang mungkin pada saat masuk BPJS-nya sedang terhambat, ya kan? Itu nanti kita minta tolong difasilitasi sehingga kasihan kan sebenarnya dia bayar BPJS Nunggak. masuk, ya kan? Gitu. Lagi Pas nunggu. nggak bawa Oke. kecelakaan itu bisa dibantu. Bisa lebih dipermudah. Oke. Ya baik. Yang ketiga, terima kasih atas kesungguhannya Abdul Muluk sudah bekerja keras menjadi rumah sakit teladan Provinsi Lampung, Kebanggaan Lampung. kebanggaan Lampung. Mudah-mudahan diberikan kemudahan menjadi Amin. Amin, amin. dan
kalah sama swasta. Ya. Karena ini pelaku pemilik ya, pemilik, ownernya gitu kan. Nggak takut dicontek gitu, nggak apa-apa. Oh, justru bagus. Oh, nggak apa-apa ya. Itu contek yang bagus itu, yang baik itu bagus. Nggak terjadi persaingan bisnis, nggak masalah. Oke. Tidak. Iya, terus berlembut. Karena boleh, itu persaingan boleh, tapi kan dalam hal positif. Oke, ya. Kita meningkatkan masing-masing pelayanan di rumah sakit. Oke, saya lanjut dok. Ada layanan berbasis nih KTP, benar? Di RSD UAM tuh gimana alurnya itu dok? Bisa dijelasin? Iya. Apakah juga ini berkaitan sama calon pasien-pasien yang misalnya BPJS-nya hilang, nggak kebayar atau gimana, silakan? Iya. Terima kasih Mbak Yanti. Jadi Fitri. Saya ganti nama deh di talk show ini. Yanti yang mana ya? Fitri. Kayaknya kemarin habis talk show sama Yanti nih. Saya ini Pak Wadir ini. Ya Mbak Fitri, terima kasih. Jadi sedikit saya menyikapi tadi dari Bu Condro maupun Mas Puji tadi. Jadi memang betul IGD itu adalah etalasenya rumah sakit. Mukanya rumah sakit itu memang dilihatnya dari IGD. Karena disitulah hope orang berharap sekali akan keselamatan jiwanya di IGD. Iya. Jadi setiap orang yang masuk IGD itu memang pasti dia membutuhkan kecepatan, ketepatan dalam tindakan maupun penanganan. Ya, sehingga kesenjangan antara hope dan pemberi layanan ini yang kadang-kadang ada miss. Jadi itu yang kita coba selalu benahi, kita tingkatkan dari teman-teman di pelayanan, terutama di IGD, karena memang saat ini pun kita sudah sebagai indikator mutu rumah sakit itu adalah NDR namanya. Jadi net death rate. Net death rate itu artinya kita melihat pasien-pasien yang meninggal sebelum 48 jam. Ya, kalau dia meninggal sebelum 48 jam itu menjadi net death rate kita tinggi artinya. Jadi itu yang menjadi indikator kita untuk menurunkan itu. Nah, jadi kaitan dengan layanan IGD memang banyak faktor ya Bu yang mempengaruhinya. Jadi samping tadi SDM tadi yang memang salah satu mungkin kita ini udah stigma ya kalau di rumah sakit pemerintah itu nyantai. Layanannya kurang. Di samping nyantai terus bahasanya itu kurang ramah gitu. Jutek. Jadi itu yang kita sudah beberapa kali kita coba ajak teman-teman dari baik itu medis maupun paramedis maupun dari administrasi untuk kita latih untuk excellent service. Senyum sapa ramah. Senyum sapa ramah tadi. Itu yang kita coba ajak mereka untuk itu, karena memang seperti yang disampaikan oleh Pak Puji tadi bahwa kesehatan itu nilai ibadahnya tinggi sekali. Jadi niat kita saja sudah membantu orang itu sudah menjadi nilai ibadah, apalagi kita melayani ya menyelamatkan satu nyawa itu luar biasa. Menyelamatkan seluruh manusia sedunia. Betul. Kalau kita menyelamatkan satu yang sakit sampai dia hidup kembali, itu ganjarannya sama dengan seluruh dunia kita hidup. Itu dari sisi pelayanan. Yang kedua, mungkin yang krusial saat ini adalah bagaimana kita meningkatkan skill komunikasi. Komunikasi dari pelayan kesehatan, pelayanan medis terhadap penerima layanan. Jadi kadang-kadang suka miss gitu. Kita nggak mau ngobrol, nggak mau menanyakan gitu. Karena kadang-kadang persepsi masyarakat kan bisa berbeda. Jadi merasa cuma di info saja tidak diapa-apakan. Padahal sudah tindakan dia lagi menunggu hasil lab atau dia menunggu instruksi dokter selanjutnya berdasarkan hasil lab. Jadi mungkin komunikasi itu yang perlu ditingkatkan juga. Ya, kemudian yang ketiga tadi terkait dengan BPJS yang ditanyakan, memang saat ini
dari direktur kita yang baru ini sudah launching, ya sudah melaunching baru internal dulu. Kita menyepakati dan membuat nanti bagaimana prosedurnya seperti apa. Hanya idenya adalah, inovasinya adalah bahwa hanya bermodalkan KTP. Ya, untuk masuk IGD itu kita tidak ditanya lagi punya BPJS atau tidak, umum atau tidak gitu. Yang penting dia punya KTP. Ya, ada KTP itu bisa ditelusuri. Dan dalam waktu dekat kita akan audiensi dengan BPJS untuk supaya mereka punya staf yang di IGD. Ya. Sehingga nanti kalau memerlukan Validasi. dan seterusnya itu bisa cepat. Kemudian intinya adalah bahwa setiap pasien dalam 3 kali 24 jam itu kita tidak tanyakan. Karena dari BPJS itu kan batasnya 3 kali 24 jam. Nah, jadi selama 3 kali aktif ya untuk mendeteksi dari data yang sudah disodorkan oleh pihak keluarga pasien. ya, betul. Jadi Jangan sampai lanjut terus belum muncul hari kedua BPJS-nya. Ya. ya, 3 kali 24 jam. Udah kita fonis dulu. ya itu terobosan yang Bagus itu, yang kita nanti akan terapkan untuk menyikapi layanan yang lebih mendekat ke masyarakat. Berarti ini terobosan dari Dokter Imam yang Ya. baru ini. Iya. Oh. Jadi udah kita buatkan namanya juga, namanya Pewari namanya. Pewari. 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 P-nya itu pemberi layanan, P-nya, kemudian E-nya itu empati, Oh. kemudian W-nya itu wawasan. Mungkin wawasan ini terkait juga dengan komunikasi dengan pasien. Kemudian A-nya itu amanah, ramah, dan inovatif. Pewari, bagus itu. Pewari. Ini Pewari. belum di launching ya? Atau Belum. sudah? Baru internal. Baru internal. Jadi nanti kita buat konsepnya dulu seperti apa. Karena kita menunggu audiensi dengan BPJS nanti. Oke. Gimana nih Bu Condrowati ngelihat Pewari nih? Oke. Aco Pewari. Pewari ini sebenarnya Pewari itu filosofisnya wari itu Bahasa Lampung. Nah, bahasa Lampung. Jadi Keluarga ya? Pelayanan yang di kekeluargaan. kekeluargaan. pelayanan yang berbasis rasa memiliki seakan dia keluarga. Keluarga. Bahasa Lampungnya kan Biasanya keluarga kan itu. Pewarian. Pewarian, ya. Ya. Jadi dengan program ini kami dari DPRD Provinsi Lampung Komisi 5 Iya. sangat mendukung sekali, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Rumah Sakit Abdul Muluk. Seandainya ini benar-benar dilaunchingkan ya Pak ya, ini kan baru internal. Tapi saya berharap ini benar, Pewari ini jadi memberikan pelayanan kepada pasien, seolah-olah pasien itu keluarga kita. Iya, Itu betul. nomor wahid. Wah. Kalau menurut saya, ya karena apa? Pasien ini sakit, kalau mereka dianggap keluarga kita, secara fisikis itu sugesti, mereka 75% tuh, Bu. sembuh 75%. 75%. Iya, jadi ada hubungan chemistry-nya ya. Iya, empati. Kalau orang empatinya bahwa pasien ini perlu dibeginikan. Benar juga kata Pak Wadir tadi, komunikasi yang baik. Kalau antara perawat dengan pasien komunikasi, jangan sampai misalkan tadi di IGD baru diinfus, masih menunggu dan lain-lain, sudah jutek, sudah marah-marah, tanya. Ya. Dan perawat itu juga harus memberikan kepada pasien bahwa alurnya ini begini. Jadi tidak ada miskomunikasi antara pasien dengan perawat. Kita juga maklum, pasien lagi sakit, badannya sakit, perawatnya jutek, kan jengkel juga. Tetapi kita juga maklum juga, yang namanya perawat itu juga manusia. Kadang di rumah mungkin dia berantem sama suaminya, lucu di bawah. Baper itu ya Bu. Kan bisa juga jadi Ada masalah. ada masalah. Jangan bilang berantem. Ada masalah. Ada masalah misalnya. Nah, tetapi kan itu juga kita harus profesional dong. Oke. Bukan berarti di rumah ada masalah lalu dibawa ke kantor. Kan harus profesional. Tugasnya perawat melayani tadi sudah saya cuplik, senyum, sapa, ramah. Kalau ada yang sakit terus kita senyum, maaf Ibu, sudah makan belum? Kan senang mereka. Iya. Itu tadi Pak Ustadz ini mengatakan, Pak Ustadz. beliau ownernya rumah sakit kan. Beliau ngerti. Itu sudah 70% mengobati. Ya.
dengan Sugesti. senyum sapa rasma sugestinya itu ke pasien itu 75%. Jadi saya berharap Polwari ini benar-benar dijalankan, jangan hanya slogannya aja. Polwari tadi apa? Polwari. Pemberi layanan, Pelayanan, empati, ya, kemudian W-nya itu wawasan, komunikasi, ya, kemudian R-nya itu ramah, inovasi, I-nya inovasi. Artinya itu benar-benar dijalankan, hanya jangan jargonnya aja Polwari, nggak taunya jutek juga kan begitu kan. Ya, jadi saya salah minta semangat perubahan. Iya, saya mengapresiasi dengan gagasan Pak Direktur yang baru, Dr. Imam, dengan Polwari ini semoga ke depan ini benar-benar dijalankan oleh seluruh staf Rumah Sakit Abdul Muluk. Seluruh staf Rumah Sakit Abdul Muluk agar menjalankan, ya tadi Pak Syekh Puji ini mengatakan, tadi Ustadz, kemudian Syekh. kalau manggil Syekh. Kadang Ustadz, kadang Syekh ini gimana nih? Ampun ya, yang dialog yang kali ini lucu, seru ya. Jadi kalau di kantor kami duduk sebelahan, ini soulmate ini. Jadi saya kalau manggil beliau Syekh, satu-satunya manggil Syekh cuma saya. Saya puji. Jadi artinya kami akan mengawasi itu benar dijalankan atau tidak. Kalau tidak ya kami akan ya bergerak, istilahnya DPR kami mungkin akan kami adalah yang nggak mungkin saya omongin di sini kan Pak. Nggak usah Bu. Yang jelas saya minta pelayanannya lebih ditingkatkan, diperbaiki, apapun istilahnya itu harus dijalankan dengan baik. Oke, baik. Oke, Dok, saya mau ini dong kesiapan. Oke, silakan. Terkait dengan meningkatkan kepuarian. Kepuarian itu kepersaudaraan bersama. Persaudaraan kekeluargaan. Konkretnya, programnya nanti seperti apa? Betul. Belum tahu. Jadi kalau betul kata Bu Condro, slogan, ya kan? Ya. Actionnya nanti seperti apa? Implementasinya. Jadi belum ada muncul pewakilan ini, saya mau menyampaikan itu. Menyampaikan kalau memang image itu hari ini sampai hari ini di-frame oleh masyarakat adalah pelayanan, servis dan juga panggilan kawan-kawan dalam pelayanan. Tadinya saya mau tanya, apa program supaya itu bisa terselesaikan atau paling minim ditingkatkan. Nah sekarang keperwakilan ke Perwari ya. Perwari ini apa saja sih? Pelaksanaan contoh misal bagian Kepala Bidang SDM nanti akan memberikan pelayanan secara berkala kepada karyawan untuk meningkatkan panggilan baik itu spiritual, sosial, dan juga panggilan profesi masing-masing. Itu penting karena memang setiap rumah sakit yang bonafit itu mereka mengkhususkan itu, sehingga SDM kita itu benar-benar rasa memiliki. Coba kita pengen dengar itu. Terima kasih Syekh Puji. Saya juga manggilnya Syekh deh kalau kayak gitu. Lebih enak ya. Kalau manggil Syekh Puji. Oke, implementasinya silakan Dok. Ya, jadi pertama tentunya pintu masuk. Ya, pintu masuk IGD itu yang kita permudah. Pintu masuk itu adalah melalui kemudahan dalam administratif. Ya, salah satu terobosannya tadi adalah KTP tadi. Jadi dengan hanya menyertakan KTP saja, itu kita tidak tanya lagi dia punya BPJS atau dia tidak punya non BPJS atau dia asuransi yang lain atau umum begitu. Jadi selama dia punya KTP dan itu memang kasusnya gawat darurat, kita bisa layani dengan baik. Jadi itu kemudahan akses. Kemudian yang kedua, setelah dia masuk, tentunya strategi bagaimana pelayanan di tindakan-tindakan yang diperlukan di dalam IGD yang kita tingkatkan. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi tadi. Kemudian yang kedua adalah kemampuan SDM tentunya, karena IGD ini memang berbeda dengan ruangan-ruangan lain. Dia mempunyai syarat-syarat tertentu yang dibutuhkan oleh penanganan kasus-kasus IGD.
yang tidak dipunyai di tempat lain gitu. Jadi sehingga memang IGD ini salah satu fokus khusus, yaitu yang perlu kita tingkatkan SDM-nya. Ya, jadi masing-masing SDM itu kita tingkatkan untuk dalam pelayanan bagaimana melayani kasus-kasus yang spesifik di IGD. Ya, yang ketiga ya komunikasi tadi, komunikasi dengan pasien, komunikasi dengan keluarga maupun terhadap penjelasan-penjelasan tentang kondisi penyakitnya. Kemudian yang ketiga, tentunya setelah dia di dalam adalah kemudian akses untuk perawatan. Karena ada beberapa juga stigma ya, bukan stigma, jadi ada rumor bahwa kalau mau dirawat di rumah sakit itu agak susah loh. Iya, saya dengar Pak. Ya betul. Kamar penuh. Iya, banget. Ya, Makanya tadi kan saya katakan Pak, jangan sampai menunggu orang dalam. Kan ya, begitu. Betul, ya. Jadi siapapun itu tidak usah menunggu orang dalam, ya prosedurnya dijalankan, ya dijalankan. Ya. Jadi untuk kasus yang seperti ini kita sudah memetakan dan sudah koordinasi dan kolaborasi dengan teman-teman di ruangan itu, mereka untuk menginput jumlah kekosongan di masing-masing ruangan, sehingga itu nanti bisa diakses di IGD. Oke. Di upgrade terus ya Pak, setiap saat ya. Setiap saat Update terus. Melalui running text kan. Ya, ada di running text. Itu ada di admisi. Jadi di admisi nanti dia sudah tahu mana kamar-kamar yang kosong. Dan memang semua ini berjalan simultan. Jadi artinya kita terus memperbaiki itu. Keluarga pasien boleh lihat running text tadi? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Dia bisa tahu nanti jumlah kamar, ketersediaan kamar seperti apa gitu. Ya. Okay. Jadi yang kita lakukan untuk dalam upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi-kondisi di IGD, karena tentunya IGD ini menjadi etalase yang penting di rumah sakit. Oke. Jadi itu implementasinya yang belum saya tangkap tadi itu adalah bagaimana meningkatkan rasa keterpanggilan SDM. Abdul Muluk itu kan kalau tidak salah kemarin habis bangun ruang pelatihan. Belum. Lagi dianggarkan belum selesai. Belum mulai. Oh, belum mulai. Nah, itu dipersiapkan. Diklat, ya. Ya, diklat itu juga menggembleng. Ya. Ya, keterpanggilan tenaga Rumah Sakit Abdul Muluk. Ya. Oke, baik. Mbak Fitri, saya izin request punya porsi khusus. Saya ingin menanyakan terkait pelayanan Abdul Muluk dengan pasien gagal ginjal. Khususnya cuci darah. Oke. Ya. Karena hari ini trennya pasien gagal ginjal itu meningkat terus. Kalau dulu yang kena itu Bu Chandra, itu hanya pasien, hanya usia tua. Sekarang muda-muda. Sampai anak-anak. Kenapa ya sebabnya? Konsumsinya. Oh ya. Gaya hidup ya, pola makan. Itu. Nah ini pertama, seperti apa penyediaan pelayanan cuci darah yang ada di Abdul Muluk. Yang kedua, kalaupun memang sudah qualified misalnya, apa keterpanggilan Abdul Muluk selaku rumah sakit pengampu dalam merespon juga dengan dinas kesehatan, berkolaborasi, karena di kabupaten kota itu kekurangan pelayanan khusus untuk cuci darah. Iya. Ini saya minta untuk supaya Abdul Muluk pun, karena rumah sakit pengampu ini terpanggil untuk memberikan, entah dia mengambil dari setiap kabupaten, setiap rumah sakit kabupaten itu. Saya dengar kemarin mau ada pelatihan untuk perawat-perawat dialisis. Infonya apakah ada realisasinya atau tidak. Karena sangat membantu. Di kabupaten kota Tanggamus itu belum ada rumah sakit pelayanan cuci darah terbesar. Belum ada. Belum ada Tanggamus. Ya kan? Terus ada beberapa kabupaten yang belum ada. Jadi kalau cuci darah di Tanggamus harus ke Abdul Muluk, ke Bandar. Ya kasihan jauh. Nah, itu minta tolong supaya diberikan sedikit sekilas saja. Umum boleh misalkan.
Langsung aja dok ditanggapi, Iya, silakan. terima kasih Syekh Puji. Resmi nih. Kameranya sana dok. Jadi memang kasus-kasus gagal ginjal ini kita lihat dalam perkembangan semakin lama semakin meningkat. Bahkan yang lebih miris lagi, anak-anak kita banyak yang sudah terkena Kebanyakan gagal soda ya. ginjal. Iya. Bahkan kemarin kan sempat heboh juga itu, yang masalah obat apa paracetamol. Iya, yang paracetamol. Paracetamol yang menyebabkan gagal ginjal. Ya, jadi kasus-kasusnya memang semakin lama semakin meningkat. Nah, di Rumah Sakit Abdul Muluk sendiri layanan HD ini memang sudah lama kita siapkan. Bu Septi kira ada berapa bed ya? Ada 40 bed ya, mesin ya, dan Mesin untuk gagal ginjal. 40 mesin yang selama ini berjalan. Dan Dengan, bahkan itu dengan sudah persentase tenaga perawatannya 40 itu berapa? dibagi 2 shift ya. Ya, Kurang? masih ada ketenagaan yang memang kurang. Oh. Kurang karena ada beberapa dari SDM kita yang pensiun. Oke. Dan itu yang berjalan. Nah, tapi dari kita sekarang tim Uronefro namanya. Tim Uronefro itu tidak hanya dari penyakit dalam, tapi juga di situ ada anak, di situ ada anestesi, kemudian juga ada urologinya di situ, bedah urologi. Bahkan kita sekarang ini sudah punya dokter anak khusus ginjal. Jadi beliau ini baru selesai sekolah dan kita lagi menyiapkan untuk HD anak, untuk hemodialisa anak. Belum ada di Rumah Sakit Abdul Muluk, tapi sekarang lagi disiapkan untuk itu, untuk pelayanan hemodialisa anak. Tapi sebetulnya hemodialisis salah satu poin saja, tapi ada juga alternatifnya yang kita kenal dengan CAPD. Ya, CAPD. Jadi untuk peritoneal dialisis namanya, itu adalah terobosan yang dibuat untuk menutupi kekurangan dari HD. Ya, bahkan banyak keuntungannya juga dengan peritoneal dialisis, sehingga dia tidak tergantung dalam waktu yang panjang untuk gizi darahnya. Saya terpanggilnya itu kan karena lanjut Bang. Iya. Dan selama ini yang mengerjakan CAPD itu Dr. Lukman. Oh, itu terobosan yang lalu ya? Iya, Lukman Pura. ya Lukman Lukman Pura. Pura. Memang itu ada satu tingkat kekhususan ya Iya, dalam betul. penanganan pasien dengan gagal ginjal. Saya memang 10 tahun waktu dinas di Kuwait khusus dicuci darah. Cuci darah. Oke. Jadi menarik sekali Cuci sharing kita ya. darah Iya. dan juga CAPD. CAPD, iya. Ya kan? Cuman udah lama nggak dipakai. Makanya saya keterpanggilan saya. Ya ini nanti kita coba lihat ya bagaimana pelayanan hemodialisa dan CAPD yang dilakukan di Abdul Muluk. Nanti Iya. bisa kita sama-sama lah kita. Apa kekurangannya? Iya. Nanti kita pikirkan bersama, kita support bersama. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi kah dok terkait cuci darah? Sudah cukup? Ya cukup. Sudah cukup ya. Oke. Pertanyaan aku ini dok, kesiapan rumah sakit nih dalam kebijakan yang efektif berlaku Juni 2025 kalau nggak salah. Kris, kelas rawat inap standar. Benar ya, dok? Sudah siapkah rumah sakit kita? Untuk Kris memang kita diminta oleh BPJS itu untuk menyiapkan ruangan yang tidak terlalu crowded. Jadi Kris itu memang disiapkan dalam satu ruangan itu maksimal 4. Iya, jadi nggak rame, bed bener gitu, nggak? ya. Iya. Dan dalam prosesnya kita sudah sejak 2 tahun yang lalu ya. Sejak 2 tahun yang lalu itu sudah secara bertahap kita siapkan ruangan-ruangan yang memang khusus 4. Bahkan bangunan-bangunan baru seperti di ruang bedah terpadu itu memang dari awal sudah setiap ruangan sudah 4. Sudah ada disiapkan 4 karena setiap bed itu dia harus punya
punya oksigen sentralnya, gitu. Jadi nggak bisa dipadet-padetin lagi nanti. Oke. Ya, jadi karena dia sudah punya kekhususan, ada oksigennya, ada untuk suction dan seterusnya di belakang bed dia. Jadi setiap kamar itu sudah 4. Dan sampai saat ini keterpenuhan kris kita itu sudah berapa persen? 471. Jadi ya sudah hampir 471 dari 600, 80%. 80%. 80% di rumah Sudah sakit Abdul 471 Muluk dari sudah, 600 ya. sudah menerapkan siap kita untuk melaksanakan kris. Kris ini ya. Berarti nanti itu sudah tidak ada lagi kelas ya? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu? Nggak ada. Oke, baik. Oke. Ada yang mau Tapi nyaman ya Pak ya? Untuk kris itu nyaman? Nyaman. Karena kan Ruangannya, mohon maaf ini, 4 bed itu ukuran berapa? Misalkan kalau dulu kan, kalau kelas 1 lebar, ada ini. Itu ukuran berapa Pak yang 4 bed itu? dia ada standar antar jarak. Nah iya ada standarnya, Iya, enggak ada yang standar. kayak ini kan mepet bener ya. Iya. Dan itu sudah masuk ke akreditasi juga. Oh sudah Iya, terakreditasi. jadi dia harus ada ketentuannya. Ya itu maksud saya Ketentuannya, itu iya. nanya ketentuannya jaraknya berapa, ini berapa Ada kan itu. udah Sudah. ditepati lah istilahnya. Iya. Makanya kris itu tadi tidak ada jarak kelas ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Pengawasannya gimana nih Bu Condrowati? Mau Budi Condro. Karena Kalau Budi malu. Buat karena gini, puji itu kan biasanya wanita, gak kan? Budi biasanya laki-laki. Ini spesial loh dialog kita kali ini. Lengkap. Oke, Budi kalau malam. Oke. Silakan mau mulai mengawasinya dari mana tadi? Berbasis KTP, layanan, kemudian ada kris juga kesiapan 80%. Ya, yang berbasis KTP tadi saya mengatakan di IGD itu pintu gerbangnya rumah sakit, ya. Ibaratnya kita masuk halaman pertama itu IGD. Jadi kalau misalkan begitu masuk aturannya 3 kali 24 jam, tidak boleh menanyakan, lu punya BPJS kagak, lu asuransi, lu bisa bayar apa kagak, kan nggak boleh. Yang penting NIK-nya ada, terdaftar, nanti dia masuk BPJS atau tidak, itu kan sudah otomatis kan. Kalau begitu NIK-nya di-up, otomatis kan keluar, ini BPJS kelas berapa, ini berapa, kan begitu ya dok ya. Artinya itu bagus sekali, saya mendukung banget, begitu masuk hanya ditanyakan KTP, tidak yang lainnya. Karena fokusnya tahap awal ini kan bagaimana menangani dengan cepat pasien tersebut ya, menangani dengan cepat pasien tersebut agar segera seandainya rawat inap ya segera disalurkan, ditempatkan di kamar-kamar ya, apalagi ada kris tadi, ruangan tadi ya, di ruangan kris tadi bagus sekali. Nanti kami akan sidak, Kapan sidaknya? Jangan dikasih tahu. Kalau dikasih tahu bukan sidak. Kalau dikasih tahu bukan sidak, biar Mbak. prepare loh. Nanti dikasih tahu belakang ya. Jadi kami akan sidak melihat bagaimana kesiapan kris itu, bagaimana benar, apakah betul di Rumah Sakit Abdul Muluk itu pada waktu di IGD hanya KTP aja yang ditanyain, tidak yang lain-lain. Ini akan kami pantau, ya mudah-mudahan ini berjalan. Saya yakin kalau itu dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku, clear itu Mbak. Baik. Clear itu. Tapi kalau dijalankan, tapi ya itu jangan mentang-mentang cuma KTP, laju jutek, KTP-nya mana? Nah, ya yang ramah sedikit lah. Senyum, sapa, ramah itu Pak Ustadz tadi Pak Syekh Puji sudah mengatakan 75% sembuh. Jadi begitu masuk IGD sudah 75% sembuh persen, mudah-mudahan nggak sampai dirawat. Iya. Oke, sayang sekali waktu kita terbatas. Oke, saya minta closing statement dari semua narasumber. Mungkin saya mulai dari Syekh Puji dulu ya. Keren ya Syekh Puji nih. Karena menjadi rumah sakit kebanggaan Provinsi Lampung, Rumah Sakit Abdul Muluk ini semua jajaran harus merasa terpanggil untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Lampung. Untuk itu, kerjasama yang baik antara Abdul Muluk
dengan DPRD dan juga support dari Pemprov dan juga peningkatan fasilitas pelayanan dan juga SDM-nya itu sangat dibutuhkan supaya lebih baik lagi. Maka harapan saya Abdul Muluk akan bisa merealisasikan apa yang hari ini benar-benar diharapkan oleh masyarakat Lampung dengan pelayanan yang lebih prima, lebih baik, karena itu adalah panggilan. Tadi Dr. Marzuki menyampaikan bahwa sebagai tenaga pelayan kesehatan, kita mendapatkan ganjaran dari Allah, itu menghidupkan satu orang itu sama dengan menghidupkan seluruh nyawa umat manusia. Untuk itu, karena besarnya panggilan sosial dan spiritual kita, mari kawan-kawan semua di Abdul Muluk bersama kami support, apresiasi kami, support kami, dan kami siap membersamai Abdul Muluk untuk bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bu Condrowati sebagai penutup. Oke, jadi saya ingin agar Rumah Sakit Abdul Muluk pelayanan tadi ditingkatkan, diperbarui, jangan menanti ada orang dalam. Mau ada orang dalam, mau tidak, saya minta pelayanannya lebih baik lagi, senyum, sapa ramah, itu. Dan untuk Kris, kami apresiasi, kami akan pantau lagi. Kris kami mendukung sekali, yang tidak ada kelas ya Pak ya, jadi semuanya sama, tolong dijalankan dengan baik, itu aja. Karena Rumah Sakit Abdul Muluk, kebanggaan kita, wong Lampung kan begitu. Jadi kalau rumah sakitnya bagus, jangan sampai ada ini, males lah ke Abdul Muluk, loh, itu kebanggaan. Saya kalau sakit, biasanya saya di rumah sakit lain, saya ke Abdul Muluk. Karena itu kebanggaan kita. Baik, silakan Dok, apa yang harus disosialisasikan kepada masyarakat? Bisa langsung ke kamera juga boleh. Ya, terima kasih Bu Fitri. Jadi seperti yang disampaikan oleh baik itu Mas Puji, kemudian juga Bu Condro tadi, bahwa memang kalau kita lihat rumah sakit ini adalah core-nya adalah pelayanan. Dan pelayanan ini adalah menjadi hak dasar dari masyarakat, pelayanan kesehatan. Dan kesehatan itu, pelayanan kesehatan ini artinya menjadi visi misi utamanya pemerintah juga. Dalam hal ini gubernur sudah menginstruksikan kepada kita bahwa kita harus memberikan pelayanan yang mendekati kepada masyarakat. Sehingga tadi ada beberapa terobosan-terobosan yang kita akan sampaikan. Salah satunya adalah mengenai pewari tadi. Kemudian yang kedua juga kita akan meningkatkan layanan-layanan unggulan ya, dengan memperbaiki sarana maupun prasarana yang ada. Kemudian juga dalam konteks pendekatan terhadap masyarakat, kita selalu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di kita, karena ini tentunya terkait dengan mutu layanan yang akan kita berikan. Tapi percayalah bahwa Rumah Sakit Abdul Muluk itu di samping rumah sakit tertinggi, tapi dia juga rumah sakit pendidikan. Ya, karena di mana ada pendidikan, tentunya mutunya juga akan terjaga. Ya, sehingga untuk masyarakat Lampung tidak usah sungkan-sungkan untuk masuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, karena Rumah Sakit Abdul Muluk itu mutunya dijaga betul, karena dia di samping pelayanan juga menjadi rumah sakit pendidikan. Baik. Jadi itu yang menjadi poin sebetulnya di kita. Jadi kita harapkan nanti tentunya pada akhirnya rumah sakit berkontribusi juga bersama stakeholder yang lain, bersama OPD-OPD yang lain. Ya, kita akan mewujudkan bersama Lampung Jaya ini, bersama Lampung Maju. Lampung udah ganti maju. Pak, udah ganti. Ya, bersama udah ganti. bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. Oke, keren. Hapus lah untuk kita dong.
Terima kasih Dokter Marzuki. Oke, Bu Condrowati, terima kasih atas waktunya. Syekh Puji juga. Terima kasih. Lain kali kita kupas lagi lebih dalam lagi untuk tema-tema kesehatan ya. Oke, terima kasih. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam program Dialog Bersama Komisi 5 DPRD Provinsi Lampung dan juga OPD. Tadi kita sudah ulas begitu luas sekali terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk yang unggul, prima, yang dinantikan masyarakat tentunya. Akhirnya saya Fitri Amalia mewakili kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.